Jujur, berapa banyak dari kalian yang memulai bisnis dengan mimpi, aku mau bikin produk yang beda, yang artisi, yang gue banget. Tapi berapa banyak yang akhirnya tutup karena pasar nggak ngerti tentang seni. Di sisi lain ada orang yang bisnisnya cuma bisa dibilang ikut-ikutan tren doang. Mungkin contohnya kemarin viral kromboloni, jual kromboloni. Viral es teh jumbo pada jualan es teh jumbo atau es kepal Milo. Ya duitnya pasti cepet dan duitnya banyak. Tapi begitu tren tersebut mati, ya bisnisnya ikutan mati juga. Kita sedang ada di fase Indonesia yang nggak bisa ditebak untuk dari segi perekonomiannya. Pasca COVID, uang itu ada, tapi seret untuk keluarnya. Data BBS itu bilang kelas menengah kita itu banyak yang turun kasta. Jadi ke kelas miskin, teman-teman, atau kelas bawah. Nah, kemudian juga ada fenomena mantap ya, makan tabungan. Itu lagi marak-maraknya sejak pasca COVID. Sampai sekarang pun masih ada gitu dan semakin banyak menurutku. Nah, menuju tahun 2026 besok, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya cepet kaya, tapi gimana cara bisnis kita itu nggak mati, teman-teman. Dan di video kali ini aku pengen bedah kapan kamu harus idealis dan kapan kamu wajib namanya tahu tentang realita. So, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Kita bedah dulu satu-satu. Yang pertama, kaum idealis nih. Nah, ini biasanya penyakit dari seorang founder yang punya background kreatif. Contohnya desainer, musisi, kemudian arsitek. Kelebihan kalian itu kalian punya namanya taste ya, taste yang bagus banget. Dan produk kalian itu pasti punya soulful. Tapi kekurangan kalian adalah di bagian egonya. Nah, masalah terbesar dari idealis di ekonomi pasca COVID ini adalah disconnected, teman-teman. Contoh, aku kasih contoh ya. Kalian bikin kaos yang HPP-nya tuh bisa tembus di 150.000 misalnya. Ada emang mas? Ya bisa banget, teman-teman. Contohnya ya, kalian pakai bahan heavy katun Australia misalnya. Kemudian sablonnya dikombinasikan macam-macam, kemudian menggunakan banyak warna. Nah, sekilas ini mungkin keren banget, masterpiece gitu kan. Tapi realitanya customer kalian itu lagi banyak cicilan motor, mungkin banyak tanggungan yang harus mereka bayar, dan mereka itu kaum yang mendang-mending. Ya, mending cari kaos harga under 100 ribuan, sisanya buat makan. Nah, ini ada bagian yang disconnect ya, teman-teman. Idealisme tanpa logistik itu cuma halu, teman-teman. Dan di tahun-tahun sulit seperti ini, pasar nggak peduli lagi seberapa keras effort kalian. Pasar itu cuma peduli seberapa besar value yang mereka dapatkan dengan uang pas-pasan yang mereka punya. Kalau kamu terlalu namanya idealis di awal tapi nggak punya modal yang besar atau modal yang gila-gilaan, ya itu artinya kamu cuma membakar uang untuk memuaskan ego kamu sendiri, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas si realistis, teman-teman. Oke mas, kalau gitu kita jadi realistis aja dong. Jual yang murah atau jual apa aja yang mungkin laku. Wait teman-teman, wait. Ini trap yang kedua nih. Nah, si realistis itu bilang, halah ngapain sih bikin desain yang ribet, atau enakan langsung ambil barang white label dari China, tinggal tempel label, jual murah, cuan. Ya kalau misalnya kita ngomongin hal tersebut, itu bisa berhasil dengan lama itu di tahun under 2020-an, teman-teman. Tapi buat tahun depan, di tahun 2026 itu menurutku kayak bunuh diri aja. Kenapa? Karena di e-commerce itu udah bisa dibilang price war-nya gila-gilaan, cuy. Kalau satu-satunya value-mu atau keunggulanmu adalah cuma di murah atau barang yang lagi tren aja, kamu akan kalah dengan pemain besar yang modalnya mungkin ratusan juta
miliar atau bahkan triliunan. Atau pabrik-pabrik yang langsung jualan di e-commerce, di TikTok Shop atau di Shopee. Belum lagi pabrik-pabrik dari Cina gitu ya, yang udah kita tahu bahwa mereka itu bisa produksi dengan harga HPP yang murah banget. Nah kalau misalnya kalian saingannya sama mereka, ya mau kuat berapa lama cuy. Realistis yang kebablasan itu bisa bikin bisnis kalian itu jadi cuma komoditas teman-teman. Nggak ada loyal customernya. Dan begitu ada yang lebih murah, at least kita ngomongin 500 perak aja, itu customermu bakalan kesana cuy. Dan customer kalian bakalan cari yang lebih murah lagi ke depannya. Nah di ekonomi yang seperti sekarang ini yang lagi sulit, bisa dibilang loyalty is a king teman-teman. Dan barang-barang yang komoditas tadi itu nggak punya loyalitas yang kuat, bahkan nggak ada loyalitas sama sekali. Nah mari kita lihat sekarang untuk datanya ya. Di Indonesia menuju tahun 2026 ini diprediksi akan mengalami pematangan pasar, tapi daya beli masyarakat di kelas menengah dan ke bawah itu bisa dibilang masih struggling teman-teman. Nah apa artinya buat bisnis dan karya? Ya artinya pasar ini akan terbelah dua teman-teman. Ada polarisasi di situ. Yang pertama pasar fungsional atau realistis. Orang beli barang karena butuh banget dan murah. Misalnya orang beli beras, kemudian beli kaos polos 30 ribuan, kemudian beli sabun curah misalnya seperti itu. Kemudian pasar yang kedua adalah emosional atau di idealis teman-teman. Nah orang beli barang itu karena status, mungkin artisinya atau dari segi seninya, dan mungkin experience atau kepuasan batinnya. Contoh orang beli kaos 200 sampai 300 ribu atau sampai 500 ribu. Ada mas, ada. Kopi 80 ribu, ada mas, ada. Jadi ada juga orang yang beli itu nggak dari segi kegunaannya aja, tapi ada hal-hal lain yang mereka cari di situ. Kemudian ada zona tengah-tengah gitu ya, atau zona-zona yang orang itu rancu gitu, mau main di fungsi atau main di emosional. Nah, untuk di zona ini aku bilang adalah kill zone teman-teman, zona kematian. Karena barangnya nanggung, nggak cukup murah buat dibilang murah, tapi nggak cukup keren atau nggak cukup punya sisi value yang bagus untuk dipamerin, tapi juga nggak punya value yang lebih yang mereka tawarkan ke customer gitu. Dan ini menurutku ya cuma buang-buang waktu dan buang-buang uang aja di situ. Nah pasca COVID orang itu bisa dibilang jadi lebih pintar dalam spending teman-teman. Mereka itu nggak akan buang uang untuk produk sampah, tapi mereka juga pelit ngeluarin uang kecuali untuk produk-produk yang memang ngena banget di hati mereka. Itu masuknya ke orang-orang yang idealis tadi. Nah, jadi solusinya apa mas di tahun 2026 besok? Rumusnya gini teman-teman. Realistis di operasional, tapi idealis di brandingan kalian. Yang pertama, cari cash cow atau produk sapi perah gitu ya. Ini mode realistisnya. Kamu butuh produk yang bisa untuk membayar tagihan-tagihan kalian, produk yang turnovernya cepet, marginnya tipis, nggak masalah. Yang penting cash flow kalian lancar. Nah di sini kalian harus turunin ego, ikuti kata pasar apa. Contoh kalian bisa jual kaos basic gitu ya, yang reguler itu dengan harga yang kompetitif gitu. Kemudian yang kedua, kalian bisa bangun star atau bintangnya. Nah ini mode idealis kalian. Gunakan keuntungan dari produk Cashco tadi untuk membiayai produk masterpiece kalian. Nah ini produk nanti akan menunjukkan brand kalian itu siapa gitu ya. Mahal, limited, artisi. Tapi ini fungsinya bukan cari duit yang cepet, tapi cari reputasi untuk brand kalian atau buat kalian juga. Contoh kalau misalnya di clothingan kamu merilis mungkin jaket full bordir gitu ya, atau bikin kaos yang kayak di awal tadi dengan spek yang mentok kanan gitu ya, yang mungkin bisa dijual di harga 200-300 ribu, 500 sampai jutaan. Mungkin lakunya nggak akan sekencang yang produk Cashco tadi, tapi itu bisa bikin orang follow akunmu dan menganggap brandmu ini berkelas. Jadi gini, mungkin kalau misalnya kalian dulu pernah denger gitu ya, jangan campur barang mahal sama barang murah di satu akun atau di satu toko. Untuk sekarang mungkin akan sedikit distraksi teman-teman. Aku bisa bilang strategi ini adalah subsidi silang idealisme gitu ya, yang dimana biarkan realita memberi kalian makan supaya idealisme kalian itu bisa tetap hidup. Karena di
zaman disrupsi seperti sekarang, ada apa ya? Aku bisa mungkin next video akan aku coba bedah lagi lebih dalam. Apakah bisa untuk memakai dua strategi di dalam satu toko atau di dalam satu akun gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin e-commerce gitu. Karena ini sangat menarik untuk dibahas. Aku juga udah sempat riset dikit-dikit tentang hal ini dan ternyata beneran ada gitu yang bisa naik atau yang bisa bagus untuk dari segi penjualan teman-teman. Mungkin nextnya aja ya gitu ya. Menjadi 100% idealis di Indonesia untuk saat ini adalah privilege untuk orang kaya aja teman-teman. Dan menjadi 100% realistis adalah jalan pintas menuju bisnis yang aku bisa bilang membosankan dan gampang di-replace dengan orang lain atau bisnis lain. Karena di tahun 2026 yang bertahan itu bukan yang paling idealis dan bukan juga yang paling realistis, tapi siapa yang paling adaptif dengan perubahan zaman, perubahan tren. Coba cek bisnis atau karya kalian sekarang seperti apa. Apakah kamu terlalu sibuk melukis langit sampai lupa makan, atau kalian terlalu sibuk cari recehan sampai lupa punya mimpi? Nah, kalian bisa komen di bawah. Dan apa ketakutan terbesar kalian menghadapi ekonomi di tahun 2026 besok nih? Kita coba diskusi bareng di bawah, dan nanti mungkin kalau misalnya ada topik-topik yang menarik dari diskusian kalian akan aku buatkan di konten selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye-bye.